Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syafiqan Sahara dari program studi Ilmu Kelautan Angkatan 2020 STK 220016. Dari mata kuliah Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut dari dosen pengampu Sri Wulandari Haskell MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang di mana kebijakan poros maritim Jokowi dan sinergitas strategi ekonomi dan keamanan laut Indonesia. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki peluang ekonomi dan keamanan sebagai tempat bagi pembangunan nasional. Masa depan kemaritiman Indonesia tersebut diwujudkan melalui sinergi antara aspek ekonomi dengan aspek keamanan. Artikel ini mendeskripsikan pentingnya sinergi tersebut dalam bingkai kebijakan poros maritim dunia. Pembangunan ekonomi dalam kerangka ini diwujudkan melalui tot laut dan upaya konektivitas barang dan jasa ke seluruh kawasan Indonesia. Dalam hal itu, keamanan, pemberantasan pencurian ikan merupakan bentuk kebijakan pertahanan sekaligus upaya untuk menjaga kedaulatan teritorial Indonesia. Di suatu sisi, tulisan ini menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang didukung oleh stabilitas pertahanan dan keamanan. Di sisi lain, pembangunan kekuatan pertahanan membutuhkan keragaman ekonomi yang kuat. Ekonomi dari keamanan merupakan dua aspek yang tidak terpisahkan dan saling mendukung sebagai upaya mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara maritim dunia. Baik, selanjutnya yaitu pendahuluannya, di mana Indonesia memiliki potensi menjadi negara dengan ekonomi kelautan yang menjadi sumber kemakmuran bagi masyarakatnya. Sebagai negara kepulauan terbesar, menjadikan Indonesia memiliki potensi maritim dalam berbagai bidang, tidak hanya sebagai kawasan bioteknologi dan wisata kelautan, perairan laut dalam dan mineral kelautan, tetapi juga potensi sumber daya alam tersebut. Indonesia juga diuntungkan oleh lokasi internasional yang strategis secara
politik maupun ekonomi Indonesia berada di daerah ekuator antara benua Asia dan Australia yang secara langsung menghubungkan ekonomi negara maju. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara dua samudra, Pasifik dan Hindia, yang menjadikan Indonesia menjadi kawasan penghubung antar negara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Kemudian perkembangan sektor maritim nasional kini masih menemukan beberapa kendala. Untuk menjadi sebuah negara maritim, Indonesia harus mampu mengoptimalkan wilayah laut sebagai basis pengembangan kekuatan maritim sekaligus pertahanan, tidak hanya sebagai sentralitas ekonomi semata. Dengan demikian diharapkan kemajuan sektor pertahanan maritim Indonesia akan mendukung ekonomi nasional sehingga akhirnya mampu menciptakan stabilitas keamanan negara. Kesejahteraan ekonomi kelautan tidak akan bisa dicapai apabila tidak didukung oleh keamanan maritim. Selanjutnya yaitu arti penting kebijakan poros maritim Indonesia, di mana poros maritim dunia merupakan konsep yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam KTT Asia Timur pada tanggal 13 November 2014. Jokowi lebih jauh mengurangi doktrin tersebut dengan pembangunan infrastruktur tol laut Indonesia, perkapalan dan pariwisata maritim, serta penerapan diplomasi maritim, baik itu peningkatan kerja sama maupun penanganan konflik maritim seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, dan perampokan maritim. Penyampaian strategi nasional Jokowi dalam konferensi negara-negara Asia Timur tersebut mengindikasikan hal yang penting. Jokowi membawa pesan politik sekaligus pesan ekonomi bahwa bagi Indonesia, kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik secara keseluruhan berperan penting bagi stabilitas, keamanan, dan ekonomi global. Selanjutnya yaitu melalui strategi ini Jokowi menekankan beberapa hal. Pertama yaitu pembangunan ekonomi lokal dengan mendukung terwujudnya infrastruktur dalam memajukan perekonomian.
maritim Indonesia. Salah satu rencana pembangunan dalam menunjang proses ekonomi maritim, yaitu pembangunan tol laut dengan jumlah pulau yang sangat banyak, yaitu 17.504 pulau. Tentunya pembangunan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk mengintegrasikan banyak pulau tersebut dalam kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua, Jokowi ingin mempertegas bahwa identitas bangsa Indonesia adalah identitas di mana maritim. Gagasan ini kemudian dikembangkan menjadi doktrin keamanan maritim, bahwa Indonesia harus berdaulat perairan lautnya dengan tegas menghukum pelanggaran terhadap kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia secara ilegal dengan menenggelamkan kapal tersebut, di mana dua aspek tersebut diupayakan oleh Jokowi melalui sinergitas ekonomi dan keamanan dalam kebijakan poros maritim dunia. Baik, selanjutnya yaitu poros maritim dunia, strategi peningkatan sektor ekonomi Indonesia. Baik, di mana doktrin poros maritim di sini merupakan upaya mempromosikan peran ekonomi maritim dan sinergi pembangunan kelautan nasional dengan target pembayaran ekonomi yang implementasinya termuat dalam pembangunan tol laut. Kemudian tol laut adalah upaya untuk menciptakan konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari wilayah barat sampai ke timur Indonesia. Secara sederhana, konsep tol laut menghubungkan koneksi antara pulau dan pembantu akses niaga serta industri guna diimplementasikan juga sebagai peningkatan kinerja transportasi laut melalui perbaikan jaringan pelayaran domestik dan internasional, penurunan dwelling time. Baik, selanjutnya yaitu sebagai penghambat kinerja pelabuhan nasional serta peningkatan peran transportasi laut dengan subsidi dan pembangunan tol laut diharapkan bisa mengembangkan perekonomian, pertahanan, dan kesatuan wilayah perairan Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu pembaharuan infrastruktur pelabuhan yang dilakukan ini merupakan usaha untuk mengakomodir dan menyediakan sistem dan layanan
ke pelabuhan internasional, sehingga Indonesia bisa mengambil keuntungan ekonomi dalam distribusi logistik internasional. Transportasi laut saat ini digunakan oleh sekitar 90% perdagangan domestik dan internasional, sehingga pengembangan kapasitas dan konektivitas dari pelabuhan sangat penting untuk penurunan biaya logistik dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian tidak efisiennya konektivitas barang tersebut menyebabkan disparitas harga kebutuhan pokok antara Jawa dan Indonesia Timur, khususnya Papua, sangat tinggi. Baik, selanjutnya yaitu peran transportasi laut melalui tol, yang merupakan program pemerintah untuk memberikan kapasitas kapal datang dan berangkat sesuai jadwal secara teratur dengan ada atau tidak adanya barang. Kapal harus tetap berangkat. Rute yang dikembangkan dalam program tol laut bukanlah rute favorit domestik selama ini, karena very komersial. Masih banyak yang belum aktif dalam jalur pelayaran ke daerah timur Indonesia. Oleh karena itu, melalui tol laut, pusat pertumbuhan daerah tertinggal serta pembangunan transportasi laut, pusat pertumbuhan daerah. Baik, selanjutnya yaitu interpulau dan antar pulau dapat diperbaiki sehingga menunjang pemerataan ekonomi di seluruh kawasan Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu pemerintahan juga mengembalikan sistem jadwal kapal yang teratur atau regular shipping ke Indonesia Timur yang sebelumnya sempat dihapuskan. Kemudian pengembangan pelayanan transportasi laut sebagai tulang punggung distribusi logistik yang menghubungkan wilayah barat dan timur Indonesia diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi disertai terwujudnya pemerataan. Banyaknya pembangunan pelabuhan tersebut kini telah menyebabkan disparitas harga kebutuhan pokok menurun berdasarkan data statistik dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim. Disparitas harga sudah turun jumlah besar, sekitar 30% sampai 40% pada tahun 2016. Kemudian ukuran kapal yang melayani simpul-simpul tol laut tersebut masih belum sesuai dengan arus logistik dan jumlah penumpang. Selain itu, sebagai rute-rute tersebut melewati jalur yang dilalui perusahaan swasta, sehingga menjadi tidak efisien. Sebagai upaya evaluasi tersebut, pemerintah telah melakukan pembatasan masuknya kapal-kapal asing ke dalam perairan Indonesia dengan menyediakan 2 pelabuhan internasional, yaitu Kuala Tanjung dan Bitung. Dengan posisi pelabuhan internasional di wilayah terdepan Indonesia, maka kapal yang melakukan ekspor dan impor barang akan
berlabuh di wilayah pinggiran Indonesia. Kontrol keamanan yang dilakukan otomatis menjadi lebih mudah. Upaya ini merupakan sinergi antara kebijakan ekonomi sekaligus memuat aspek pertahanan dari keamanan di dalamnya. Implementasi tol laut selain sebagai penyediaan infrastruktur, pelabuhan juga harus dilengkapi dengan modernisasi sistem navigasi dan prasarana patroli laut. Oleh karenanya, selaras dengan uraian di atas, pembangunan sistem pertahanan akan menjadi peran kunci dalam menjadikan program poros maritim bersifat ekonomis. Artinya terdapat banyak efisiensi penggunaan transportasi dan infrastruktur laut yang aman. Kemudian poros maritim dunia, strategi peningkatan keamanan laut Indonesia, di mana wilayah maritim merupakan urat nadi utama interaksi kepentingan global, sehingga menjadikan keamanan maritim laut yang sebagai krusial bagi banyak negara di dunia, tidak hanya dilihat dari kepentingan ekonomi saja, tetapi juga kepentingan pertahanan. Sengketa teritorial Laut Cina Selatan merupakan permasalahan pembatasan yang hingga kini masih belum selesai. Sengketa teritorial tersebut melibatkan tidak hanya Indonesia, tetapi juga negara-negara lain di Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Kemudian kepentingan negara-negara luar kawasan atas wilayah perairan Asia Tenggara juga perlu menjadi perhatian. Kepentingan utama bagi negara-negara luar kawasan, terutama dari negara-negara besar yaitu China, Jepang, dan Amerika Serikat, adalah kemudahan akses maritim dan ketersediaan sumber daya bagi kepentingan ekonomi negara-negara tersebut. Kepentingan negara-negara luar kawasan terhadap perairan Indonesia tersebut terus diantisipasi dan dengan tepat oleh Indonesia. Ancaman penangkapan ikan secara ilegal menurut data tahun 2014 dari Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan, nilai potensi kekayaan sumber daya alam yang terdapat pada sektor kelautan dan perikanan diproyeksikan mencapai $171 miliar per tahun. Gagasan poros maritim bisa dibangun melalui konsep yang kuat dan implementatif secara ekonomi dan keamanan. Kemudian hal ini akan menjadi ancaman serius tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga negara-negara di kawasan ASEAN pada umumnya. Sebagai implementasi untuk mensinergikan ekonomi dan keamanan, pemerintah juga telah
Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana pengejawantahan dua kepentingan strategis bangsa, yaitu ekonomi dan keamanan, diwujudkan melalui doktrin kebijakan poros maritim Jokowi. Kesimpulannya yaitu pengejawantahan dua kepentingan strategis bangsa, yaitu ekonomi dan keamanan, diwujudkan melalui doktrin kebijakan poros maritim Jokowi. Ekonomi dan keamanan pada dasarnya seperti dua sisi mata uang. Pembangunan ekonomi membutuhkan stabilitas pertahanan dan keamanan, sedangkan kekuatan pertahanan membutuhkan alokasi anggaran dan kemampuan ekonomi yang mendukung pembagian alokasi anggaran pertahanan sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapat suatu negara, sementara pendapat suatu negara merupakan refleksi dari dari kemampuan negara tersebut untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam yang ia miliki dengan kekuatan pertahanan dan teknologi yang unggul. Sinergitas pembangunan aspek ekonomi dan keamanan yang dilakukan dalam kebijakan poros maritim dunia sudah berjalan dengan baik, meskipun masih banyak permasalahan keamanan yang perlu untuk diperhatikan, khususnya permasalahan ancaman sengketa perbatasan, koordinasi antar lembaga dan kementerian, permasalahan modernisasi sistem pertahanan, dan peningkatan teknologi maritim yang pada akhirnya juga mendukung kemampuan untuk mengamankan perairan teritorial Indonesia. Masa depan industri kemaritiman Indonesia, di samping sebagai doktrin pertahanan nasional, juga sebagai dimensi pendukung diplomasi maritim Indonesia secara lebih luas di masa yang akan datang. Strategi antara aspek ekonomi dan keamanan sangat penting untuk dilakukan dalam gagasan poros maritim, sehingga pada akhirnya akan menunjang kemampuan Indonesia sebagai poros maritim global. Apabila sinergi ini berhasil dilakukan, maka Jokowi telah merubah doktrin dasar politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia selama ini memiliki keyakinan untuk selalu mendayung di antara dua karang. Ketika masa Jokowi dengan kebijakan poros maritimnya, doktrin tersebut telah berganti menjadi sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.